Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman dan cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah dalam kelemahanku Tuhan menolong. Bacaan diambil dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang Yunani yang sedang melamar bekerja di sebuah perusahaan. Pada saat pewawancaranya merasa senang dengan kepribadian orang itu dan setuju bila ia bekerja di perusahaan tersebut. Namun, setelah ditanya, ternyata orang itu tidak bisa membaca ataupun menulis. Ia hanya bisa menulis namanya sendiri dan tanda tangan. Padahal, pekerjaan yang dibutuhkan adalah juru ketik. Jadi terpaksa lamarannya ditolak. Orang itu menjadi sedih karena tidak bisa diterima bekerja di kantor itu. Singkat cerita, orang itu pergi ke Amerika dan tinggal di sana. Ia mencoba untuk berdagang di pasar yang tidak membutuhkan surat menyurat. Dia terus berjualan dan akhirnya ia menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Saat ia mulai berhasil, ia mengembangkan usaha perkreditan, dan ketika usaha perkreditannya berkembang, akhirnya ia mengembangkannya menjadi bank, dan pada akhirnya ia menjadi seorang bankir. Dalam kesuksesannya sebagai seorang bankir, seorang wartawan mewawancarainya dan menemukan kisahnya waktu dulu ia tidak bisa membaca dan menulis. Wartawan itu kaget dan berkata, "Wah, Bapak ini luar biasa. Tidak bisa membaca dan menulis saja, Bapak bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Apalagi kalau Bapak bisa membaca dan menulis, pasti Bapak jauh akan lebih sukses lagi." Mendengar pernyataan wartawan itu, ia menggeleng-gelengkan kepalanya lalu berkata, "Tidak, kalau saya bisa membaca dan menulis sejak kecil, maka saya justru tidak akan menjadi pengusaha, tapi saya hanya akan menjadi seorang juru ketik." Saudara yang dikasihi Tuhan, kelemahan atau kekurangan seseorang memang bisa memberikan dampak yang negatif, namun kelemahan dan kekurangan seseorang juga bisa memberikan dampak yang positif. Yang membedakan adalah karakter dan sikap seseorang terhadap kekurangannya itu. Apakah dia akan menyerah terhadap kekurangannya, atau justru menjadikannya sebagai batu loncatan atau pendorong dan memotivasi untuk meraih keberhasilan yang jauh lebih besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata, justru ketika kita merasa lemah, disitulah kita semakin menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan tentu saja
kita harus memohon kemampuan dan pertolongan dari Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu cemas jika memiliki keterbatasan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong kita di dalam mengatasi setiap kesulitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter, jangan pernah menyerah dan berpangku tangan walaupun kita memiliki kekurangan. Namun, gunakan itu sebagai batu loncatan dan pendorong untuk meraih impian yang lebih besar. Karena kita yakin Tuhanlah yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah agar kami tidak meratapi kekurangan kami dan merasa terpuruk ketika orang menganggap kami lemah. Tetapi ajarkan dan bantulah kami untuk bangkit dan semakin gigih di dalam meraih impian kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin serahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap karya kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya.